wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka orang-orang saleh tidak bisa meminta kepada Allah kebaikan untuk di sini kecuali yang di sini diridhai oleh Allah. Apa tadi dalilnya? Surat Al-Anbiya ayat 28. Nah, sekarang bedakan antara ini dengan sini. Kan jauh bedanya. Ini penuh dengan kesyirikan dan ini syafaat yang musbatah, yang tetap ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau dipikir-pikir Pak, inti urusannya apa Pak? Tauhid, tidak lain. Inti urusannya adalah tauhid, tidak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 22 Safar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan Al-Qa'idah Ats-Tsaniyah yang sudah kita pelajari, dan pada kaidah yang kedua kita berhenti pada kata-kata
annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut dan tidak pula merendahkan diri kepada mereka kecuali untuk qurbah, mencari kedekatan diri kepada Allah, dan syafaat, dan menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Maksud dari kaidah ini adalah yang sudah kita pelajari, penjelasan bahwa yang menyebabkan orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah ada dua hal, yaitu mencari kedekatan kepada Allah, dan yang kedua mencari syafaat, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil dari dua hal ini adalah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat 3. Dalil qurbah yang mereka katakan bahwa kami beribadah kepada selain Allah ini bukan karena menganggap bahwa selain Allah itu adalah pencipta, pengatur, berkuasa, bukan. Tetapi kami beribadah kepada selain Allah ini karena menganggap bahwa selain Allah ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalilnya ini ada yang mereka pakai adalah hadis riwayat surat Az-Zumar ayat 3. Yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah, apakah kamu beribadah kepada Tuhan selain Allah? Oh enggak. Mereka akan menjawab, kami masih meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Cuma kami ini berdoa kepada orang yang sudah mati hanya karena ingin merasa dekat dengan Allah. Begitu. Begitu maksud mereka. Nah, ini penyebab pertama mereka mensyirikkan Allah. Kami tidak pernah menjadikan orang yang sudah mati, wali-wali Allah yang sudah mati, itu sebagai Tuhan pencipta, pengatur, berkuasa. Enggak. Cuma kami berdoa kepada mereka karena menganggap doa kepada mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, disitulah kesyirikan mereka. Ada manggil wali fulan yang sudah meninggal. Ya, tujuan mereka bukan meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, bukan meyakini bahwa yang diminta dari wali-wali tersebut adalah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, bukan. Tapi tujuan mereka
agar mereka dekat dengan Allah. Makanya mereka nggak ngaku kalau mereka mensyirikkan Allah. Mereka menganggap bahwa itu adalah proses agar biar lebih dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah karena syafaat. Nah, syafaat ini akan kita jelaskan. Bahwa mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati dari wali-wali Allah atau orang-orang yang dianggap saleh. Mereka anggap ini adalah sebagai bentuk syafaat. Apa itu? Meminta syafaat. Syafaat artinya adalah meminta sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Harus ada perantara. Agar doanya lekas sampai, harus ada perantara. Ya. Di sini letak kesyirikan mereka. Nah, dalilnya apa akan hal ini? Dalil bahwa mereka itu mensyirikkan Allah dengan cara menjadikan selain Allah sebagai perantara. Itu surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Yang artinya mereka beribadah kepada selain Allah. Yang selain Allah itu tidak dapat mendatangkan kemudaratan karena sudah meninggal. Tidak juga memberi manfaat karena sudah mati. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Di orang-orang ini berdoa kepada orang yang sudah mati. Untuk apa? Mereka kira orang yang sudah mati ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Nah, itulah letak kesyirikan orang-orang musyrik yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Yang artinya syafaat itu ada dua. Syafaat manfiyah tertolak dan syafaat musbatah diterima. Ya. Kemudian penulis mengatakan fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah yaitu yang tertolak, syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Nah, ini syafaat manfiyah yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Dalil akan syafaat manfiyah yang syafaat tidak diterima yaitu surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah. Maksudnya sedekahkanlah hartamu di jalan Allah. Sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli untuk menambah harta. Dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab untuk mendapatkan harta.
dan tidak ada lagi syafaat, yaitu perantara. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Inilah dalil yang dipakai oleh penulis mendalili bahwa ada syafaat, tapi syafaatnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, "Wasyafa'atul muthbatah hiya allati tutlabu min Allah. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Syafaat musbatah adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Dengan ketentuan yang diberi syafaat adalah seorang yang dimuliakan dengan syafaat. Dan yang memberi syafaat adalah orang yang diridhai ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin seperti yang difirmankannya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizin Allah. Ini ada terjemahan yang kurang tepat. Saya ulangi, syafaat musbatah, syafaat yang diminta kepada Allah dengan ketentuan yang diberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Salah itu. Yang benar adalah yang memberi syafaat, bukan yang diberi. Yang memberi syafaat, orang yang dimuliakan dengan syafaat. Dan yang diberi syafaat kepadanya, nah itu baru benar. Dan yang diberi syafaat kepadanya adalah orang yang diridhai oleh Allah. Ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas perkara ini sedikit demi sedikit. Saya terangkan dulu dari awal sehingga bisa memaklumi apa yang dimaksud oleh penulis. Kaidah yang kedua ini berbicara tentang agar kita mengetahui tauhid dan syirik, maka penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bahwa orang-orang yang mensyirikkan Allah. Siapa mereka yang mensyirikkan Allah? Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah kepada selain Allah. Mereka ini punya alasan dalam perbuatan mereka tersebut. Kata mereka, kenapa kami berdoa kepada orang yang sudah mati, yang kami anggap sebagai wali? Kenapa kami minta perlindungan, pertolongan, dan pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada yang sudah mati? Karena ada dua alasan. Yang pertama, alasan mereka yang mereka pakai adalah li talabil qurbah. Li talabil qurbah. Untuk mencari kedekatan kepada Allah. Nah, mencari kedekatan kepada Allah.
Saya berdoa kepada wali yang sudah mati agar saya, si pendosa ini, dekat dengan Allah. Nah, itu alasan mereka. Ya, saya tidak meyakini wali yang sudah mati ini adalah pencipta, pengatur, berkuasa. Oh enggak. Saya berdoa kepada orang yang sudah mati ini, wahai wali fulan tolong saya, wahai wali fulan beri rizki saya. Ini sebenarnya adalah agar wali ini mendekatkan saya kepada Allah. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya inilah perbuatan orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang-orang musyrik, kami tidak beribadah kepada ini. Kami tidak beribadah kepada ini. Tapi kami berdoa kepada ini agar dekat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah li talabis syafa'ah. Untuk mencari syafaat. Apa maksudnya mencari syafaat? Gampangannya mencari perantara. Apa maksudnya mencari perantara? Gini. Di sini ada Allah. Di sini ada ghairallah, selain Allah. Di sini ada manusia, al-insan. Manusia selain Allah, yaitu wali-wali tadi. Nah, mereka bagaimana? Mereka mintanya ke sini, kepada selain Allah. Ya, untuk apa? Agar selain Allah ini merekomendasikan ini di hadapan Allah. Paham proses mereka? Cara mereka berpikir, paham ya? Jadi kata mereka, ini manusia nggak mungkin sampai ke sini. Nggak mungkin sampai kepada Allah. Kecuali harus ada rekomendasi. Kenapa? Karena ini kan wali. Orang soleh. Apalagi nanti gelarnya macam-macam. Wali kutub, wali badal, wali santri, wali macam-macam gelarnya. Ya, macam-macam nanti gelarnya. Dan istilah-istilah itu istilah-istilah yang mengada-ngada. Ya. Nah, mereka ini mengatakan ini tidak akan pernah sampai doanya ke sini. Kecuali melalui rekomendasi ini. Nah, maka kita katakan ini pun juga adalah perbuatan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurrum wa la yanfa'hum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka nih beribadah kepada selain Allah. Selain Allah ini tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menahan mudarat, ya. Cuma mereka mengira mereka ini adalah pemberi rekomendasi untuk kami di sisi Allah. Itulah yang mereka sebut sebagai apa? Syafaat. Pemberi rekomendasi.
Ya, paham cara berpikir mereka ya? Nah, Allah menyebutkan perbuatan ini adalah kesyirikan. Kenapa demikian, para ikhwah? Karena manusia yang di sini bagaimanapun dia berdoa kepada selain Allah. Ya, meskipun mereka menganggap ini kami tidak berdoa, tapi hanya ingin minta rekomendasi agar sampai ke sini. Maka kita katakan tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena manusia diperintahkan oleh Allah untuk langsung berdoa kepada Allah. Siapapun manusianya. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ud'uni. Apa gak jawabannya? Astajib lakum. Langsung aku kabulkan bagi kalian. Boleh menjadikan di sini perantara atau pemberi rekomendasi. Asalkan masih hidup. Ada dan sanggup berdoa. Karena kalau dikatakan masih hidup tapi kadang nggak ada. Seperti Khadir. Mereka nganggap masih hidup. Tapi mana? Nggak ada. Di alam khayal. Nah ini nggak boleh. Ya, masih hidup tujuannya apa? Agar manusia ini meminta kepada di sini untuk berdoa kepada Allah. Jadi ujung-ujungnya coba tetap apa? Berdoa. Tapi kalau di sininya tidak ada atau sudah mati, nggak bisa. Ya, nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis mengembangkan tentang kata syafaat. Ya, ini sudah selesai. Penulis kemudian mengembangkan tentang kata syafaat. Apa itu syafaat yang bermanfaat? Syafaat yang tidak bermanfaat? Ya, coba lihat. Syafaat yang bermanfaat, saya hapus ini, adalah syafaat yang dilakukan dengan cara yang benar. Sebelumnya kita ingin mengetahui dulu pengertian syafaat. Apa itu syafaat? Secara bahasa, ya, lughatan, syafaat adalah talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Itu namanya syafaat. Meminta kebaikan untuk orang lain. Gambarannya bagaimana? Ini perhatikan ya. Ini saya hapus sedikit biar bisa membedakan. Tetap Allah di atas. Allah. Nah, di sini ada. Nah, ini asy-syafi' yang memberi syafaat. Di sini al-masyfu'u lahu yang diberi syafaat. Ya. Ini contohnya bagaimana? Contohnya banyak nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Quran, puasa, malaikat, anak. Bagaimana contohnya? Apa tadi pengertiannya? Meminta kebaikan untuk orang lain. Syafaat artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar orang ini diberi kebaikan. Itulah syafaat. Makanya kalau kita semua ditanya, maukah engkau mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pasti mau. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar orang ini diampuni. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar orang ini diapakan? Dimasukkan ke dalam surga. Diangkat derajatnya dalam surga. Kenapa kita mau syafaat Rasulullah? Karena doa Rasulullah pasti kabul. Kadang kalau saya tanya orang-orang yang tidak belajar akidah dan tauhid, mau nggak dapat syafaat Rasulullah? Mau. Kenapa? Bingung dia. Karena syafaat sendiri nggak paham dia. Prosesnya gimana? Ya. Nah beda dengan ini kan. Kalau ini gimana? Ini mintanya kepada selain Allah. Ya. Agar apa? Agar mendapatkan rekomendasi di sisi Allah. Ini salahnya. Kalau ini enggak. Nabi Muhammad minta kepada Allah. Pemilik syafaat. Ya, pemilik syafaat mutlak. Lalu Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya orang ini diampuni dosanya. Diangkat derajatnya. Dimasukkan ke dalam surga. Nah, lalu penulis mengatakan ada syafaat yang ditolak oleh Allah. Inilah contoh syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah. Nih. Syafaat yang manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Syafaat yang diminta dari selain Allah. Untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini jelas tertolak. Nah, syafaat yang diterima bagaimana? Yang ini. Ini namanya syafaat musbatah. 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 Yang diterima atau ditetapkan. Nah. Tetapi ingat, syafaat yang musbatah ini ada syaratnya. Syaratnya minimal 3. Perhatikan baik-baik. Syarat yang pertama adalah Allah mengizinkan. Izin. Syarat yang pertama, izin. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW, mengizinkan malaikat, mengizinkan orang saleh, mengizinkan anak untuk memberi syafaat kepada sini. Kalau tidak izin, Rasulullah SAW tidak bisa berdoa. Ya, saya beri contoh biar mudah memahami apa yang saya maksud. Ketika seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Setelah peniupan sangkakala yang kedua. Kan
Kiamat itu ditandai dengan tiupan sangkakala yang pertama di hari Jumat. Pada saat itu seluruh manusia mati seketika. Mati. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Salah satunya yang dikecualikan oleh Allah adalah malaikat peniup sangkakala itu. Mati semuanya. Kemudian 40 tahun selanjutnya ada peniupan lagi. Lalu dibangkitkanlah hari kiamat. Ya ikhwah, kalau sudah kita membicarakan seperti ini, terasa rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Nggak ada nilainya sudah. Makanya jangan terlalu mendewakan duit terus. Nggak ada tuh. Bangkitkan di hari kiamat. Untuk yang kedua seluruhnya. Lalu digiring ke padang mahsyar oleh api yang keluar dari negeri Yaman. Menggiring manusia ke sebuah padang mahsyar. Setelah Allah mengganti bumi dengan bumi, langit dengan langit yang lain. Tidak ada satu tiang pun untuk berteduh. Watudna syams, matahari didekatkan qadruhu mil au milain. Hanya jarak antara manusia dengan matahari tersebut sekitar 1 sampai 2 mil saja. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai baju. Semuanya kumpul. Bahkan disebutkan binatang pun kumpul. Sampai binatang buas dikumpulkan. Pemandangan yang sangat menakjubkan dan mengerikan. Manusia pada saat itu tidak bisa bergerak apa-apa. Diam saja. Akhirnya mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya. Kita harus minta pertolongan. Ada yang pada saat itu keringatnya sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada. Ada yang yuljimuhumul araq disebutkan dalam hadis. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan apa? Amal masing-masing. Ada yang tidak berkeringat sama sekali bahkan mendapatkan naungan. Kemudian pada saat itu manusia tidak tahu ini mau diapakan. Lama tidak ada nasib. Karena pada saat itu Allah mengatakan, Anal Malik, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Aku sang raja. Aku yang maha perkasa. Aku yang maha sombong. Mana orang-orang yang dulu congkak di dunia. Mana orang-orang yang dulu menyombongkan diri dengan maksiatnya di dunia. Allah murka pada saat itu tidak pernah murka seperti itu sebelumnya. Datanglah manusia ini kepada Adam. Minta agar Adam berdoa kepada Allah. Kata Nabi Adam, bukan aku orangnya. Aku pernah melakukan kesalahan. Allah hari ini murka, tidak pernah murka sebelumnya. Minta kalian kepada selainku. Datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, bukan aku orangnya. Engkau Rasul pertama wahai Nabi Nuh. Bukan aku orangnya. Allah hari ini murka, tidak pernah murka sebelumnya. Minta kepada selain aku. Datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Semuanya tidak sanggup. Sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul SAW mengatakan, Analah. Aku yang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Aku yang berhak memberikan syafaat tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah. Memuji Allah dengan pujian yang belum pernah beliau puji Allah dengan pujian itu selama beliau di dunia. Menunjukkan masih ada bacaan-bacaan itu nanti tersimpan di akhirat. Kemudian
ada suara berseru yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Subhanallah, pemandangan yang, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu. Sal tu'ta washfa' tushaffa'. Mintalah, maka permintaanmu akan dikabulkan. Nah, dapat izin beliau. Nah, ini maksudnya. Berilah syafaat, engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Maksudnya apa? Memberi syafaat, beliau diizinkan minta kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan diizinkan ke sini, enggak. Diizinkan untuk minta kepada Allah. Agar apa? Ini manusia seluruhnya nih. Agar hisab dimulai. Agar apa? Hisab dimulai. Dan itulah yang disebut oleh para ulama asy-syafa'ah al-'uzma. Syafaat yang paling agung. Disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Kenapa? Dipuji oleh seluruh manusia. Gara-gara syafaat beliau, doa beliau kepada Allah, maka dimulai apa? Hisab. Makanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, maqaman mahmuda. Nabi Muhammad SAW terpuji, dipuji oleh seluruh manusia, dari mulai Adam sampai manusia terakhir. Kenapa? Karena gara-gara syafaat beliau, doa beliau kepada Allah, dimulai hisab. Itulah proses syafaat. Seluruhnya syafaat nanti akan seperti itu. Syarat pertama harus ada izin dari Allah. Contoh Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran dan puasa. Al-Quran, as-siyam wal-Quran yashfa'ani yawmal qiyamah. Puasa dan Quran, kedua-duanya memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya? Puasa dan Al-Quran akan menghadap kepada Allah. Puasa berkata, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama bin nahar fasyaffi'ni fi. Ya Allah, kata puasa kepada Allah, aku tahan dia dari makan, minum, dan syahwat di siang hari. Ampuni dosanya. Quran berkata, Ya Allah, mana'tuhun nauma bil-lail. Aku tahan dia dari tidur di malam hari karena membacaku. Maka ampuni dosanya. Itulah proses syafaat. Kapan bisa terjadi? Kalau sudah ada syarat yang pertama. Apa? Izin. Itulah tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 250 ini. Wala yashfa'una illa, apa ayatnya? Wala yashfa'una man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah. Tidak ada yang bisa berdoa kepada Allah kecuali dengan izin Allah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah Allah meridhoi. Orang yang memberi syafaat diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak akan bisa memberi syafaat. Anak akan menjadi pemberi syafaat untuk orang tuanya. Dia bisa berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Asalkan anaknya diridhoi oleh Allah. Pertanyaan paling besar. Kapan seseorang diridhoi oleh Allah? Apa syarat mutlak seseorang diridhoi oleh Allah? Tauhid. Maka orang bisa menjadi syafi' saat dia bertauhid.
Karena ketika dia bertauhid, dia diridhoi oleh Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka dia berhak untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan yang di sini. Maka Pak, jaga tauhid. Sampai mati tidak boleh ada urusannya dengan kesyirikan. Dan dalilnya adalah surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atum illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yardah. Berapa banyak malaikat di langit. Syafaat-syafaat, nih malaikat di sini. Syafaat-syafaat mereka kepada Allah, permintaan kebaikan mereka kepada Allah untuk di sini tidak bermanfaat di sisi Allah. Kecuali saat Allah meridhoi para malaikat. Pesan kepada anak kita, nak, kamu bisa memberikan syafaat nanti untuk orang tuamu, nak. Asalkan kamu di atas tauhid, nak. Jangan pernah ada urusan dengan kesyirikan, nak. Terutama syirik di dalam uluhiyah. Syirik dalam ibadah. Ya. Ini syarat yang kedua. Dalilnya surat apa tadi? An-Najm ayat 26. Syarat yang ketiga, sama. Al-mashfu'u lahu, yang diberikan syafaat kepadanya juga harus diridhoi oleh Allah. Dan sama tadi, syarat mutlak ridho Allah kepada seseorang apa? Tauhid. Siapapun yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diridhoi oleh Allah, meskipun di sini nih. Ya. Manusia paling terkenal, paling mulia di sisi Allah. Dapat izin, dapat ridha. Malaikat paling mulia di sisi Allah. Dapat izin, dapat ridha. Tetapi ketika yang diberi syafaatnya tidak diridhoi oleh Allah, bermanfaat enggak? Tidak. Inilah 3 syarat syafaat. Itu bisa terjadi. Dan dalil surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka, orang-orang saleh, tidak bisa meminta kepada Allah kebaikan untuk di sini kecuali yang di sini diridhoi oleh Allah. Apa tadi dalilnya? Surat Al-Anbiya ayat 28. Nah, sekarang bedakan antara ini dengan sini. Kan jauh bedanya. Ini penuh dengan kesyirikan dan ini syafaat yang musbatah, yang tetap ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau dipikir-pikir Pak, inti urusannya apa Pak? Tauhid, tidak lain. Inti urusannya adalah tauhid, tidak lain. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berbicara tentang syafaat, maka kita ingin melebarkan tentang syafaat, ya. Sampai nanti kepada pembicaraan apa saja amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat kepada kita. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam syafaat. Yang pertama, syafaat khusus
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya berbicara syafaat, maka perhatikan gambar itu biar tidak bingung ya. Syafaat khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi syafaatul uzma. Syafaat yang agung. Saya kira saya tidak perlu lagi untuk menjelaskan apa itu syafaat yang agung. Yang sudah saya jelaskan karena panjang nanti. Ya, itu khusus milik Rasul. Tidak ada makhluk yang menyamainya atau bisa seperti beliau. Dan ini dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Ini syafaat khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah syafaat yang khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat minta dibukakan pintu surga untuk penghuni surga. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa orang-orang penghuni surga yang sudah dinyatakan oleh Allah sebagai penghuni surga masuk ke dalam surga kecuali setelah Rasulullah SAW minta dibukakan pintu surga. Dalilnya hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah." Yang artinya, aku mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftih. Lalu aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, man anta? Maka kemudian penjaga surga, malaikat penjaga surga berkata, siapa engkau? Fa'aqul Muhammadun. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Untukmu aku diperintah tidak membukakan pintu surga sebelum engkau. Nah, ini menunjukkan syafaat khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta dibukakan pintu surga bagi penghuni surga agar penghuni surga bisa masuk ke dalam surga. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kedua yang khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat bagi siapa yang meninggal di kota Madinah, maka mereka akan mendapatkan syafaat Rasulullah secara khusus. Ya. Makanya ini saya kasih bocoran, terutama yang kawan-kawan yang duitnya tidak berseri, ya, sekarang mudah pergi ke Arab Saudi, tidak mesti harus lewat travel, dia beli visa apa itu saya juga nggak paham, bisa putar balik. Ada saya banyak mendapati orang-orang seperti itu sekarang. Uang-uangnya yang tidak berseri, sudah punya rumah di Madinah, usahanya sudah jalan, tabungannya sudah banyak, apalagi yang dicari. Maka dia menginginkan ini. Tinggal lama di kota Madinah, kalau seandainya boleh beli rumah di Madinah, beli dia. Apalagi yang dicari. Dan kami mendapati para ikhwah, para masyaikh, di antaranya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, hafizahullah, jarang sekali keluar kota Madinah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
La yasbiru ahadun ala la'waiha fayamut illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Tidaklah seseorang sabar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di kota Madinah. Lalu dia tinggal di situ, lalu dia mati. Melainkan aku akan menjadi pemberi syafaatnya. Atau aku akan menjadi saksi pemberat pahalanya kelak pada hari kiamat kalau dia muslim. Para ikhwah dirahmati. Dan ini salah satu amalan ya. Zaman sekarang yang mudah transportasi mudah. Saya sering banget mendapati itu. Manusia Indonesia. Kok lama nggak kelihatan? Biasa Ustaz di sana. Ya, subhanallah. Gunakan kekayaannya untuk hal-hal yang dan tidak perlu untuk bikin IG story, nggak perlu. Dan saya lihat orang-orang seperti itu nggak ada yang pamer-pamer, nggak ada. Saya banyak dapat itu, dan saya banyak provokasi orang seperti itu. Karena kalau ada yang seperti itu dan dia mengamalkan, saya dapat pahalanya. Ya, anak sudah besar-besar, sudah punya perusahaan-perusahaan masing-masing, tinggal cuma berdua dengan istri. Ya, ngapain lagi? Kalau tidak ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Perusahaan sudah jalan, tabungan banyak, duit gak berseri, tinggal nyewa di situ. Kemudian kalau habis masa tinggal keluar dari Arab Saudi, kemudian sebentar aja keluar, habis itu masuk lagi. Selesai urusan. Apa yang dicari, subhanallah. Adapun yang disempitkan rezekinya, ya berjuanglah banyak-banyak. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada para fakir dari kaum muhajirin. Ketika mereka mengeluh, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak sekali pahalanya. Kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Alangkah indahnya harta yang baik di tangan orang yang saleh. Ada loh Pak, sebagian orang-orang yang di masa pensiunnya bukan malah lebih mengenal masjid, lebih masuk ke dalam masjid, tapi malah mencari hal lain, kesempatan lain untuk mencari dunia. Mungkin ada sana, ada sana, ada sana. Sampai banyak tuh yang ke Kalimantan. Ngapain antum di sini? Biasa Ustaz, nambang batu bara. Padahal sudah pensiun. Yang aturannya lebih dekat dengan masjid. Ya, nih ibu-ibu saya beri masukan amalan saleh. Ya, punya rumah di sana. Pulang pergi cuma ke sana. Ngapain ke daerah-daerah, negara-negara yang buka aurat, apalagi kalau sudah summer. Saya pernah diundang ke sebuah negara non-Muslim, mayoritas kafir. Saya bilang, saya cuma minta dekatkan tempat tinggal saya dengan masjid. Baik, karena biasanya kan kalau negara itu kan ke negara tersebut kita tidak bisa seperti ke Jakarta. Saya ke Jakarta Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. 3 hari. Ini enggak, kadang 2 pekan. Akhirnya ya. Di hari-hari terakhir mereka mengatakan, Ustadz enggak mau keluar. Enggak. Cukup saya ngajar, habis ngajar selesai. Udah pun keluar enggak usah lah. Di hari-hari terakhir mereka tidak bisa mengeluarkan saya. Akhirnya mereka pakai jurus, Ustadz, kita ke pasar beli hadiah untuk anak-anak. Oh, ya. Susah nih kalau sudah anak-anak urusannya nih. Akhirnya pasar. Tapi Ustadz nunduk ya.
Loh antum nggak nunduk? Kami nggak punya hafalan Ustaz. Nanti Ustaz hafalannya hilang. Subhanallah. Ngapain ke negeri-negeri tersebut? Yang orang cuma pakai BH, pakai celana dalam. Kemudian dibanggakan. Ya. Maka pergilah ke sana. Sekarang mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dimudahkan oleh Allah. Ya, maka ini para ikhwah, ini yang kedua, syafaat khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul akan datang kepada Allah dan memohon, Allahumma syafi'hu. Ya Allah, ampuni dosanya yang meninggal di kota Madinah, yang mati di kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al. Fa inni syafi'an lahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang sanggup untuk mati di kota Madinah, lakukanlah. Maka aku akan menjadi syafaatnya nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Setiap hari bisa ke Masjid Nabawi. Setiap hari duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Luar biasa. Dan itu kita dapat itu. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah. Jarang sekali keluar kota Madinah. Kalau keluar cuma satu. Yaitu untuk hajian. Haji. Habis itu pun hari ke-13, ke-14 pulang. Karena takut kelewatan ini. Takut meninggalnya di luar kota Madinah. Subhanallah. Tapi dengan syarat tadi. Gak usah bikin IG story. Nah. Tapi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang khusus juga yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang ini yang keberapa berarti? Yang ketiga. Yang keempat afwan ya. Yang keempat yaitu syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Yang asalnya mendapatkan siksa yang berat di sisi Allah, akan tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW, doa dari Rasulullah SAW kepada Allah, maka mendapatkan siksa yang ringan. Siksa yang ringan itu pun sebenarnya beliau merasa sudah sangat berat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pamannya, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah, fayuj'alu fi dhahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minha dimaghu. Semoga beliau bermanfaat untuk beliau syafaatku pada hari kiamat. Beliau dimasukkan ke dalam api yang sampai kepada dua mata kakinya sih. Jadi tubuhnya tidak terkena api. Tetapi dengan api yang sampai kepada dua mata kaki tersebut, otaknya mendidih. Dan beliau menganggap bahwasanya itu adalah siksa yang paling berat yang beliau dapatkan. Padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Ya, perhatikan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi akan hal ini. Inna min akhaffin nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang tuda'u
fi akhmasi qadamai jamratani minan nar. Diletakkan di bawah kedua telapak kakinya 2 batu api. Kemudian dengan 2 batu api tersebut yaghli minha dimaghu. Kepalanya mendidih. Ya, kepalanya mendidih. Dan dia mengira bahwa itu adalah siksa yang paling berat, padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Dan itulah yang didapati oleh siapa? Abu Talib. Ya, itulah yang didapati oleh Abu Talib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada syafaat-syafaat yang dimiliki oleh umum Nabi Muhammad SAW, para nabi dan yang lain-lainnya. Di antaranya yaitu syafaat para nabi. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fayaqulullahu ta'ala syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Yang artinya para malaikat akan memberi syafaat, para nabi akan memberi syafaat, orang-orang beriman akan memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Dan tidak tersisa kecuali syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umum ini. Ya, kalau tadi khusus 4 syafaat tadi khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini umum. Masuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syafaat yang dimiliki oleh para malaikat alaihimus salatu wassalam, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, syafaatil malaikah, para malaikat memberi syafaat. Siapa yang diberi syafaat oleh para malaikat? Yaitu al-mu'minun min ahlil kabair fi man dakhalan nar. Orang-orang yang beriman masuk ke dalam neraka karena melakukan dosa besar. Maka mereka ini akan mendapatkan syafaat dari para malaikat. Caranya bagaimana? Lihat gambarnya, para malaikat akan menghadap kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, keluarkan si fulan dari api neraka. Begitu syafaat para malaikat alaihimus salatu wassalam. Dan itu adalah syafaat yang umum. Kemudian syafaat yang ketiga, syafaat yang umum, yaitu syafaatnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud, yashfa'us syahidu fi sab'ina min ahli baitih. Orang yang mati syahid, mati di medan pertempuran, akan memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. 70 orang dari keluarganya. Caranya bagaimana? Lihat gambarnya, yang mati syahid nanti akan menghadap kepada Allah, kemudian meminta, ya Allah, ampuni dosa 70 orang dari kerabatku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang keempat atau ketiga dari syafaat yang umum. Syafaat yang keempat adalah syafaat anak-anak. Anak-anak yang meninggal sebelum orang tuanya, terutama yang meninggal sebelum baligh. Maka mereka ini adalah tabungan bagi orang tua. Bersyukurlah. Tidak perlu bersedih. Bersyukur malahan. Karena berarti Allah menginginkan kebaikan. Makanya kalau kita sholat jenazah,
dan jenazahnya adalah bayi ataupun anak kecil, maka kita mendoakan apa? Allahumma ja'alhu faratan wa salafan wa dhukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah anak ini faratan. Artinya yang mendahului orang tuanya, yang akan menyambut orang tuanya. Kemudian salafan, yang mendahului orang tuanya di dalam di pintu surga. Wa dhukhran, tabungan untuk kedua orang tuanya. Sampai nanti disebutkan dalam hadis, ya jurru bisararihi ilal jannah. Anak tersebut akan menarik kain baju orang tuanya sampai masuk ke dalam surganya Allah SWT. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat hadis yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. La yamutu li muslimin thalathatun minal walad fayalijun nar illa tahallatal qasam. Illa tahillatal qasam. Artinya, tidaklah mati untuk seorang muslim 3 dari anaknya. Lalu dia masuk ke dalam neraka kecuali tahillatul qasam. Artinya apa? Artinya pasti keluar. Pasti keluar. Orang yang masuk ke dalam neraka padahal dia mati dari anak-anaknya ada 3, pasti keluar. Nah, ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya 1 bagaimana? Kalau 2 bagaimana? Kata Rasulullah SAW, demikian juga. Kalau 2 bagaimana? Demikian juga. Subhanallah. Ya. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sigharuhum da'amisul jannah. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum orang tuanya, pelayan-pelayan di surga. Yatalaqqa ahaduhum abah. Mereka akan mendapati kedua orang tuanya. Fayakhudhu bisawbih. Kemudian dia akan tarik baju orang tuanya. Kama akhidun ana bisanqati thawbik hadha. Sebagaimana aku sekarang mengambil pakaian pakaian salah seorang dari kalian ini, hatta yudkhilahu fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu al-jannah. Tidaklah si anak tersebut berhenti sampai Allah memasukkan anak tersebut dan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah syafaat dari anak-anak itu secara khusus juga. Itu yang keempat. Yang kelima, syafaat orang-orang beriman kepada orang-orang beriman lainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan, فَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ. Yang artinya, maka mereka dikeluarkan dari api neraka. Diselamatkan dari api neraka disebabkan orang-orang beriman mereka. Ya. Jadi saya ingin bacakan hadisnya. Riwayat Imam Bukhari. Fama antum bi asyad li munasyadah fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzinil jabbar. Jadi penghuni surga akan berkata, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Wahai Rabb kami, ada kawan-kawan kami dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal ibadah bersama kami. Tapi mana mereka? Enggak ada ini di surga. Maka Allah berfirman, "Idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh."
Yang artinya, pergi kalian. Siapa yang kalian dapati di dalam neraka, orang yang di dalam kalbunya ada sebesar dinar dari keimanan, itu kecil dari keimanan, maka keluarkanlah dia. Nah, inilah yang disebut dengan syafaat orang beriman kepada orang beriman. Terutama Bapak Ibu, teman-teman yang kita temani karena Allah. Benar-benar karena Allah. Carilah kawan itu para ikhwah. Cari. Siapa yang belum punya teman karena Allah, maka cari. Karena mungkin orang tua kita lari dari kita. Istri anak kita lari dari kita. Suami kita lari dari kita. Tersisa ada teman yang kita temani karena Allah. Mereka yang akan minta kepada Allah, ya Allah, beri syafaat dia. Ampuni dosanya. Kalau masuk ke dalam neraka, keluarkan dia dari api nerakanya Allah SWT. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." 101. 101. "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Nah ini kata-kata tidak pula mempunyai teman yang akrab. Berkata Imam Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi, "Ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'." Orang-orang nanti di hari kiamat akhirnya mengetahui demi Allah. Teman kalau saleh dia bermanfaat. Teman dekat kalau saleh dia memberi syafaat. Dan itu harus chemistry itu ada. Bukan tepuk sebelah tangan tuh. Enggak. Ini teman saya karena Allah. Dan dia tahu dia pun juga mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Dan kita berharap pahala dari pertemanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira tentang syafaat. Dengan seperti ini selesai kaidah yang ketiga. Nah, masih ada tersisa waktu 7 menit jika ada yang ingin bertanya sebelum azan asar. Kaidah yang kedua tadi ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kaidah yang ketiga. Saya ada mendapati beberapa jamaah dia mengatakan pengajian saya di Masjid Al-Salman Al-Farisi hari Jumat dirubah. Enggak pernah dirubah. Ya, akhirnya ada beberapa yang tidak datang di pengajian karena katanya dirubah. Nah, apa kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai dukun? Bagus ini pertanyaan. Jawabannya adalah ada beberapa tanda bahwa si fulan adalah dukun. Ya, saya sebutkan beberapa tandanya. Yang pertama adalah apabila yang mengobati, dukun itu kan apa bedanya dengan sihir? Kalau sihir itu memberikan pengaruh buruk kepada objek yang disihir. Nah itu sihir. Sedangkan dukun mengobati dengan kekuatan gaib. Nah itu dukun. Ya. Nah, kapan dinamakan si fulan yang mengobati ini sebagai dukun? Yang pertama, apabila bertanya kepada pasien nama dan nama ibu. Yang kedua, apabila meminta dari pasien bekas yang dipakai oleh si pasien. Entah baju, entah celana dalam atau apa saja. Kemudian yang ketiga, apabila meminta hewan tertentu untuk disembelih. Ya. Seperti ayam untuk disembelih dan ini yang paling banyak. Atau
ada kisah menarik. Dukun ini dukun palsu. Tapi orang-orang tidak tahu kalau dia dukun palsu. Akhirnya dia katakan, saya bisa mengobati penyakit anak ibu. Tapi tolong datangkan kepada saya hewan untuk disembelih. Apa itu hewannya? Tikus. Oh, banyak di rumah. Oh, kata si dukun palsu, bukan tikus sembarangan. Tikus yatim. Tikus yatim berarti tikus yang mati bapaknya dan dia belum baligh. Itu bagaimana mengetahuinya? Nah, ini dukun palsu biasanya gitu ya. Yang keempat, menulis rajah-rajah. Ya, itu dukun palsu. Nulis rajah-rajah. Yang kelima, memberi sesuatu kepada pasien untuk dipakai, digantung, dikubur, ya. Ini adalah dukun. Kemudian yang keenam, mengaku mengetahui akan hal gaib seperti menebak permasalahan, menebak nama si pasien. Nah, ini dukun. Kemudian yang ketujuh adalah menulis ayat-ayat Al-Quran atau huruf-huruf yang tidak ada maknanya, kemudian dimasukkan ke dalam air lalu diminum. Nah, ini juga termasuk. Kemudian menulis Al-Quran dengan cara terbalik, misalkan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahimnya di belakang, di bawah, sedangkan waladhdallin di atas. Ini penghinaan terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca melalui raut wajah, melalui garis-garis tangan dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh bahwa si fulan adalah dukun. Bagaimana dengan keislaman orang tersebut dan ibadah wajib yang dilakukan seperti sholat dan puasa, hajinya? Maka jawabannya yang melakukan praktik dukun kafir. Ya, kafir. Dan kafir terhapus amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah." Di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir. Nah, dan kafir terhapus seluruh pahalanya. Wallahu a'lam. Apakah syafaat yang diberikan oleh orang yang mati syahid untuk 70 orang keluarganya khusus untuk orang-orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah saja, atau bisa yang mati syahid karena yang lain seperti karena melahirkan, tenggelam atau yang lainnya? Taib. Saya dudukan dulu permasalahannya. Yang mati syahid banyak disebutkan oleh Rasulullah. Yang paling utama yang mati syahid di medan pertempuran. Ada lagi nanti di hadis Rasul, asy-syuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang tenggelam, terbakar, kena reruntuhan, orang yang mati karena penyakit perut, orang yang mati karena melahirkan anak. Maka ini disebut mati syahid juga oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah mereka ini juga bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat? Orang yang mati kena penyakit ta'un seperti COVID kemarin, bisa juga memberi syafaat atau tidak? Wallahu alam. Yang seperti ini kita lebih berharap besarnya rahmat Allah. Semoga juga termasuk di dalamnya. Wallahu alam. Kalau janin atau anak yang meninggal karena keguguran kurang lebih 12 minggu, apakah akan menjadi syafaat buat kita? 12 minggu itu berarti berapa bulan? 3 bulan. As-saqtu dalam hadisnya sih secara umum ya, kalau saya bacakan hadisnya, ya, jadi ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
yang menyebutkan inna siqta la yuraghimu rabbahu idza udkhila abawahin nar. Ada hadisnya di sini. Sesungguhnya bayi yang keguguran, di sini tidak disebutkan siqt itu berapa bulan gitu. Tapi bayi yang keguguran akan menarik bapaknya nanti pada hari kiamat, ya. Saya bacakan saja hadisnya. La yuraghimu rabbahu, dia akan menawar Rabbnya jika kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Kemudian sampai fayujarruhuma bisarri hatta yudkhilahumal jannah. Sampai bayi yang keguguran tersebut menarik orang tuanya pada kain kedua orang tuanya sampai masukkannya ke dalam surga. Yang jelas ini asyqt itu adalah bayi yang keguguran. Umurnya berapa? Allahu a'lam. Ya mudah-mudahan luasnya rahmat Allah termasuk di dalamnya. Ucapkan amin. Kalau bisa di kajian Salman Al-Farisi diadakan penjelasan tentang syirik. Tentang syirik bughul. Apa? Bughat. Macam-macam apa nih? Bughul. Bughul apa? Hah? Bughul. Yang nanya siapa nih? Buhul apa buhul? Buhul kah? Buhul itu adalah praktek syirik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad itu buhul. Kalau itu yang dimaksud ya. Uqad itu adalah buhul. Taib. Apa amalan yang bisa mendatangkan syafaat? Nah ini belum sempat kita sebutkan tadi ya. Mudah-mudahan bulan depan insya-Allah. Apakah anak yang meninggal dalam kandungan yang baru berupa 4 minggu kelak di akhirat juga bisa memberi syafaat? Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, rahmat Allah luas, semoga juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini yang disampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.